ke paket yang lainnya, dari satu NetID ke NetID yang lainnya. Oke, untuk melakukan semacam kayak routing kayak gini, maka nanti ada di sini ada namanya komponen utama dari router. Router sendiri dia itu sebenarnya dia itu, kayak di sebuah PC ya. Jadi router ini pada intinya kan dia bisa juga sebuah PC yang dia akan bisa dioptimalkan menjadi sebuah router. Hanya kalau kita nantinya ada perangkat router mau koneksi ke PC, dia itu tidak pakai straight cable, dia itu pakai namanya cross cable ini ya. Jadi koneksi antar router ke PC, nanti dia akan menggunakan namanya cross cable. Kenapa? Karena di PC ini nanti dia akan bisa di-setting sebagai PC router ya. Jadi yang di Linux nanti ada namanya IP Masquerade, nanti itu dia dipakai untuk buat PC, sebuah PC nanti dia akan menjadi sebuah PC router dia. Jadi misalkan nanti di sini kalian, terkendala di suatu lokasi, tidak ada semacam kayak perangkat routernya dan sebagainya, maka nanti PC-nya bisa dipakai sebuah, PC router gitu ya. Oke, sesuai yang ada di, PC, maka nanti router ini dia juga ada namanya CPU-nya ya. Jadi di CPU-nya kayak di PC juga ya, nanti tugasnya untuk menjalankan perintah-perintah dalam OS-nya dia. Jadi nanti ada OS-nya dan sebagainya yang akan dibenamkan ke dalam routernya dia. Secara konsepnya untuk yang di sini, ini untuk yang di sisi CPU-nya, nanti dia akan dipakai untuk yang diinisialisasi sistemnya, nanti ada routing-nya, juga nanti ada namanya control interface jaringannya. Ini, CPU router, merupakan yaitu dia sebuah mikroprosesor ya. Jadi ya di mikro kan dia ada macam-macam ya. Nanti bisa pakai Intel, nanti bisa pakai yang di misalnya di HP kan kayak yang apa itu, lupa saya. Oh, lupa saya. Nah, kayak Snapdragon dan sebagainya dia. Jadi ini nantinya ada beberapa CPU yang, nantinya dia itu bisa digunakan di sebuah, mikroprosesor. Oke, secara konsepnya ya di sini CPU-nya itu ada berapa kayak di, eee, laptop juga ya. Jadi ada namanya Intel untuk yang di core, ada i7, i5, i3 dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga sama ya, jadi berarti ada berapa, CPU yang nantinya bisa digunakan di sebuah perangkat router itu ya. Untuk yang diisi RAM-nya, RAM-nya di, sini dia juga kayak di PC juga ya. Untuk yang di RAM-nya nantinya di sini dipakai yang isi tabel routing-nya, ada cache fast, switching-nya, ada konfigurasi yang sedang jalan, dan dia untuk mengatur antrian paketnya. Jadi kayak kita yang di PC, ketika nanti di sini semua proses ya kita menjalankan semacam kayak, MS Word, nanti ada PowerPoint, nanti ada web browser dan sebagainya. Semua informasi nanti dia akan disimpan di dalam yang namanya RAM. Cuma nantinya sini dia ketika dia itu di-shutdown atau dia di-reset, maka nanti semua isinya dia akan dihilangkan. Dia, isi RAM dia akan hilang, kalau nantinya sini, di sini dia atau router ini dia akan dimatikan atau dia di-start. Ya, jadi dia sifatnya dia sebagai namanya dynamic random access memory atau dia DRAM-nya ini ya. Oke, secara konsepnya nantinya di sini, RAM-nya ada di PC, hampir sama RAM yang ada di sebuah komputer ini ya. Sebagai router-nya nih ya. Jadi ini nantinya kalau ini, informasi dan sebagainya, ada tabel routing dan sebagainya yang di secara konsepnya di routing kan dia ada namanya tabel routing ya. Jadi semisal kalian ke Bungurasi ini ya, ini, apa istilahnya router-nya ada di Surabaya yaitu dia di Bungurasi. Di Bungurasi ini untuk menuju ke lokasi yang lainnya, maka nanti ada jalurnya ini ya. Jalur satu dipakai untuk yang ke Madura, jalur 2 nanti ke daerah Yogyakarta, jalur 3 nanti ke Malang, jalur 4 dia ke Jember dan sebagainya ya. Jadi nanti ada sebuah interface-nya, kalau misalnya kalian ke Bungurasi, nantinya untuk mengetahui jalur-jalur yang akan digunakan menuju ke lokasi kota yang lainnya. Jadi jalur ini nanti dia sebagai namanya tabel routing-nya. Jadi kalau di pengurasi nanti ada tabelnya dia. Jalur satu nantinya dia akan menuju ke mana dan sebagainya. Jadi ini dia sebagai informasi yang akan diberikan ke sisi penumpangnya.
Nah, ini juga sama, nanti informasi yang akan diberikan ke paketnya ketika dia menempati ke sebuah router, maka nanti di sini ada namanya tabel routing. Oh, dia mau menuju ke mana, maka dia akan dilihat dulu tabel routing yang ada di suatu routernya dia. Oke, kemudian nanti di sini ada namanya flash atau flash memory. Ini, untuk menyimpan image dari iOS-nya. Jadi untuk yang di iOS dan, sebagainya, nantinya dia akan disimpan, di dalam yang namanya flash-nya ini. Semacam kan OS-nya ya. Jadi kayak OS-nya Windows dan sebagainya, kan semuanya dia akan disimpan ke dalam yang namanya iOS, atau dia ke ini ya, ke flash memorinya ya, jadi, laptop ya. Jadi kenapa nanti di sini kita bisa semacam kayak, ini ya loading OS Windows-nya dan sebagainya. Karena apa? Karena nantinya semuanya sudah dimasukkan ke dalam flash memory. Jadi dia ketika dia di-reset dan sebagainya, dia itu masih ada datanya yang ada di flash memorinya. Jadi intinya di iOS-nya untuk yang di router, nanti ada berupa image ya. Kayak kenapa? Nanti ya di image-nya di iOS-nya ini, yang dari, Cisco router ini, nanti dia itu bisa dimasukkan ke dalam yang namanya GNS3. Ya, jadi intinya di GNS3, nanti dia akan bisa, dimasukkan image-image-nya ini ke dalam GNS3-nya. Ini mungkin saya mohon maaf, nggak bisa mendemokannya ada di GNS3. Ini dulu sempat saya install GNS3 ternyata laptop saya menjadi super lambat ya. Karena, kayak kita, apa istilahnya, memasukkan sebuah iOS ke dalam laptop kita. Jadi kayak, kita ada kayak VMware gitu ya, kita, satu VMware yang ada di laptop kita, nanti kan kadang udah, berat ya di laptop kita ya. Nah itu nantinya, itu semacam kayak kita, kalau ada satu router, artinya kita seolah-olah nanti ada semacam kayak satu VMware yang kita nyalakan. Bayangkan aja nanti ya kalau di situ ada sebanyak 10 router, maka nanti di situ kita akan menyalakan sebanyak 10 VM ke dalam, laptop kita ya. Jadi 3 atau 4, router yang akan kita pasangin aja udah berat gitu ya. Ya jadi paling enggak, kalau kalian laptopnya dia udah lumayan, silakan ya dicoba-coba ya di Gen3-nya. Oke, kemudian nanti ya sini, untuk yang di sisi, selain di flash-nya, dia juga ada namanya NVRAM, non volatile RAM ya. Jadi kalau tadi ada namanya RAM-nya, yaitu nantinya ketika di-reset, nantinya dia semua datanya dia akan hilang. Kalau kita pakai namanya NVRAM, ini nantinya dipakai untuk menyimpan startup configuration. Jadi kita men-setting router dan sebagainya, kalau kita disimpannya di RAM, ketika di-reset kan dia hilang semuanya. Nah nantinya ya nanti dia ketika kita mengkonfigur sebuah router, kita setting IP-nya, kita setting tab routing-nya dan sebagainya, walaupun dia di-reset, maka dia tetap akan tersimpan di dalam, router tersebut. Nah, kok bisa? Nah, itu nanti datanya dia akan disimpan ke dalam yang namanya environment. Jadi dia non-volatile RAM-nya nih ya. Ya ini, pada device yang sama dengan EEPROM ya. Jadi kalau di apa istilahnya, di, eee, laptop atau ini dia nanti juga ada EEPROM-nya, kita setting Windows-nya, kita setting apa, displaynya dan sebagainya, nanti dia akan masuk di EEPROM yang ada di Windows kita. Dan ya, isi dari NVRAM tidak akan hilang meskipun router dimatikan atau dia di-restart-nya ya. Oke, kemudian nanti sini ada namanya busnya ya. Jadi ya di apa istilahnya, semacam kayak jalan tolnya ya, jalannya ya. Jadi tadi kan ada semacam kayak ini ya, operasi di masing-masing apa itu istilahnya di, masing-masing bagian ada CPU-nya, ada memorinya, ada RAM-nya, nanti biasanya ada namanya untuk yang di flash-nya dan sebagainya. Maka untuk yang di koneksinya, koneksi di masing-masing bagiannya ini, nanti dia akan pakai namanya busnya ini. Nah, ini kadang kita melihat ya, busnya yang di laptop kan dia apa, 8 atau 16 ya. Ini, dibandingkan yang di Mac
macOS kan dia basisnya kan dia sampai 64 ya, 4 jalur gitu ya. Sehingga walaupun dia sama-sama Intel, pakai Intel i7 yang di Mac sama yang di, Windows, maka yang di Mac-nya dia akan jauh lebih cepat daripada yang di, Windows ya. Karena di Windows dia kalau nggak salah 8 atau 16 ya. Jadi bayangkan aja kalau di Mac dia ada 64 jalur untuk mengirim data dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Dibandingkan yang di Windows-nya dia cuma ada 8 jalur ini ya. Sehingga untuk yang di sini nanti ada yang namanya busnya nih ya. Busnya dipakai ya di komunikasi antar CPU-nya, interface-nya atau slot tambahan. Kemudian selain, itu juga ada namanya ROM ya. ROM ini dipakai untuk secara permanen menyimpan kode-kode, startup, diagnostiknya atau ROM monitornya. Jadi seperti kayak kalian di ROM-nya Windows, ketika kalian tekan del atau nanti kayak kalian tekan F12 atau escape itu ya, kalian akan masuk ke dalam yang namanya ROM monitornya. Jadi yang di setting-setting dari BIOS-nya dan sebagainya, nantinya dia akan masuk ke dalam yang namanya ROM-nya. Ini juga sama ya. Jadi untuk yang di Cisco router, nantinya juga ada namanya ROM-nya ini. Jadi secara konsepnya untuk yang di ROM-nya dipakai untuk yang di diagnosa hardware selama ini router ini dia booting dan booting IC-nya dari flash-nya ke sisi RAM-nya. Oke, selain Natia sini dia ada CPU-nya, ada memorinya dan sebagainya, maka Natia sini dia sebagai untuk yang mengkoneksikan satu bagian ke bagian lainnya, maka dia butuh yang namanya yaitu dia interface. Ini ada 3 tipe interface-nya ada di sebuah router, ada LAN, ada WAN, ada konsol atau auxiliary atau aux-nya nih ya. Jadi untuk yang di sebuah router-nya kayak gini ya, ini ada namanya Ethernet-nya, ini dia sebagai namanya LAN-nya. Jadi kayak router kayak gini ya. Kayak gini, ini nantinya dia kayak di kemarin saya kasihkan tunjuk untuk yang di routernya di fans, nantinya dia akan, koneksi ke sisi switch. Nanti switch-nya kan dia masuk ke masing-masing PC nih. Ini masing-masing PC yang ada di, sini nih. Ya, ini nantinya dia akan pakai yang namanya konektornya dari LAN-nya nih. Jadi dia pakai USB. Nah juga nanti yang sini, dia itu pakai yang namanya interface-nya yaitu dia WAN. WAN-nya dia pakai namanya kabel serial, ya biasanya dia, pakai kabel serialnya yang di sini. Atau koneksinya ke router yang lain. Oke, untuk yang di kabel serialnya, nanti di sini dia itu ada ini ya, beberapa jenis untuk yang di tipe one-nya, mulai dari kecepatannya dia 64 Kbps, kecepatannya dia itu sampai 2 Mbps. Termasuk nantinya sini dia itu bisa juga pakai yang di one-nya pakai ini, FO ya. Kalau FO nantinya dia bisa sampai, 100 Mbps, dan lain sebagainya. Nah, cara koneksinya untuk yang di sini, untuk yang di one-nya, ini kenapa nggak pakai UTP aja, Pak? Ingat ya, untuk yang di UTP kan dia terbatas dari, panjang atau dia jaraknya. UTP kan dia maksimum jaraknya dia sekitar 150 meter. Ini jarak di UTP tanpa dia itu ada lekuan dan sebagainya. Jadi dia itu tanpa ada losses, dia itu bisa sampai 150 meter. Tapi ingat ya, di suatu kabel kayak gini, ketika dia itu masuk ke konektor kan dia udah ada lossesnya. Ketika dia itu dibengkokkan, dia udah ada lossesnya dan sebagainya. Padahal untuk yang di suatu lokasi gedung, kan nggak mungkin dia itu lurus gitu ya. Dia itu mesti belok, belok, belok dan sebagainya. Nah, sempat ada kejadian, ini di-setting yaitu dia di lantai 3 dari routernya, artinya di sini dia masuk ke sebuah switch ya, ada di lantai 1, berarti banyak lekuan dan sebagainya, ternyata waktu di-ping dia nggak bisa koneksi. Nah, ternyata di sini dia itu, sinyal udah lemah ya. Jadi ketika dia, nanti sini itu padahal kalau dihitung-hitung dia itu mungkin nggak sampai 50 meter ketika dia itu dari lantai 3 ke lantai satunya. Tapi karena dia itu melewati banyak belokan dan sebagainya, sehingga dia akan melemahkan sinyal yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, kalau dia pakai kabel UTP-nya. Oke, untuk yang di sini nanti dia akan menggunakan namanya yaitu dia untuk yang di
Ini dia ada slotnya pakai yang namanya WAN ya. Jadi kalau kita pilih sebuah router, nanti di sini dia ada namanya kabel WAN-nya. Nanti di sini dia di WAN. Oke, nanti sini ada juga dia tuh yang dipakainya di konsol ya. Konsol ini dia dipakai untuk men-setting dari si routernya nih ya. Jadi kabel konsol ini nanti dia akan dikoneksikan ke sebuah PC. Dikonek ke sebuah PC, maka dari PC ini kita bisa koneksi ke sisi routernya ini untuk melakukan konfigurasi dan lain sebagainya. Ya, jadi dia bisa langsung ke sisi PC-nya. Ada juga dia itu pakai namanya auxiliary, yaitu dia tambahannya ini. Auxiliary-nya nantinya di sini dia akan dikoneksikan ke suatu modem ya. Jadi saya connect ke satu modem, dan ini modem ini nanti dia akan langsung dikoneksikan ke apa istilahnya ke PC-nya dari admin. Misalkan nanti dia itu, ini lokasi routernya ada di Surabaya nih, ini ada di Surabaya, atau ini dia ada di luar dari Surabaya, misalkan ada di Jember. Kayak yang di routernya Telkom kemarin, ya saya tunjukkan ya. Jadi ini, coba ini saya tunjukkan sebentar. Jadi ini misalkan dia nanti ada di Jember ini ya, nanti di routernya. Dan ini ternyata dia itu tidak ada, dan dia lagi trouble di sisi jaringannya. Nanti yang sini, maka dia, si engineer yang ada di Surabaya ini tidak perlu datang ke kota Jember. Nah, daripada dia nanti datang ke Jember kayak gini, kan butuh waktu yang lama ya. Mungkin dia harus nunggu 4 jam, 5 jam, dulu dari sini bisa jadi dia persiapan dulu dan sebagainya. Kalau dia trouble-nya pagi hari, kalau dia nunggu si engineer yang datang ke Jember ini, bisa jadi sore hari atau malamnya, nanti dia berusaha diperbaiki. Ya, jadi dia mungkin, capek baru datang dia, nah nanti dia butuh istirahat lagi gitu ya. Nanti dia akan butuh lama lagi untuk yang diperbaikan dari sisi Cisco-nya ini. Nah ini nanti dia akan ada namanya, accelerate ini ya. Jadi dengan adanya accelerate kayak gini, nanti tinggal dikasih modem, maka dia itu bisa di-remote dari Surabaya. Jadi si admin-nya tidak perlu datang ke lokasi yang ada di Jember ini. Jadi dengan adanya, port yang di accelerate ini, AUX-nya ini, dia nanti akan bisa langsung memperbaiki, router yang ada di lokasi yang jauh dari dia ya. Ya, ini ya, jadi di 3 interface-nya nanti ada LAN, WAN, konsul atau dia di sisi auxiliary-nya atau AUX-nya. Ini, tadi sudah saya jelaskan, termasuk nantinya sini ada namanya, yaitu dia di power supply-nya. Ya, ini yang di power supply-nya, nanti digunakan sebagai sumber daya ya. Ini saya kira ya udah, nggak perlu dibahas lagi ya di power supply, karena semuanya dia itu butuh yang namanya power supply ini. Ini, yang dari MikroTik, ini ada berapa nantinya untuk yang di sisi port-portnya. Terus terang, ini saya belum pernah nyoba MikroTik yang di besar yang ini ya, yang dulu yang kita beli itu yang MikroTik yang kecil-kecil ya, yang seri 450 dia. Jadi yang di 450 yang kita pakai yang di praktikum yang di lab, nanti di situ paling enggak, mahasiswa mengenal ini apa istilahnya dari setting yang ada di MikroTik-nya. Karena biasanya produk Cina dia itu ini ya, apa istilahnya dia itu memang di sisi perangkat atau dia di sisi ketahanannya dia itu kalah dari produknya dari Amerika atau dia di Jepang, dari Jepang, tapi di sisi fiturnya dia itu jauh lebih banyak dia. Jadi dengan kita beli mikrotik yang harga 700-an yang seri 450, ini nantinya dia udah banyak fitur-fitur yang dibenamkan di dalamnya. Termasuk dia itu ada namanya MPLS ya. Sekarang ada teknologi yang namanya multi protocol label switching, nantinya untuk mempercepat koneksi dari satu router ke router yang lainnya. Nah, di Cisco router, ini dia belum ada. Jadi nanti dia harus kita beli sendiri, dan ini mahal ya, kalau di Cisco router nantinya kita beli software, router yang sudah ada MPLS-nya nantinya ini dia, termasuk yang Cisco yang mahal ya.
Tapi yang di Mikrotik dengan nggak sampai 1 juta, ini semuanya udah disediakan oleh si Mikrotiknya itu ya. Ini luar biasanya produk dari, Cina itu ya. Oke, ini intinya di isi Mikrotiknya. Oke, ini intinya di sisi, apa istilahnya, arsitektur dari routernya. Ini intinya di poros supply-nya, yaitu dia 12 volt-nya. Nanti ya sini ada yang dikoneksi ke WAN-nya. Ini dia nanti ya bisa pakai 1 giga. Ya, jadi nanti sini dia itu ada digunakan yaitu koneksinya ada sebanyak 2 untuk koneksi ke isi WAN-nya dia. Ini seperti ada di fans ya. Yang di fans itu dia itu koneksi ke sisi router yang di luarnya. Ini ya. Ini, di sini dia itu ada 2 koneksi ya, dari si routernya ada di fans ini. Jadi satu dia itu koneksi ke internetnya di PT Telkom, satunya dia koneksi ke sisi Indosat. Kenapa dia itu ada 2? Nanti dipakai yang namanya redundancy. Jadi kalau dia di Telkom dia ada masalah, maka masih ada koneksinya ke sisi Indosatnya dan sebaliknya, gitu ya. Ini, makanya kenapa di routernya dia itu ada sebanyak ada 2 ya di WAN-nya ini. Di WAN-nya, yang sini bagian sini nanti dia ada koneksinya ke sisi luarnya ya. Nanti di sini ke sisi internet. Yaitu ke sisi internet ataukah nantinya ke kalau dia di Telkom gitu ya, ke router yang lainnya di luar kotanya dia. Dan nantinya di LAN-nya sendiri, nanti ya sini itu ada 4 net ID yang disupport oleh si routernya nih ya. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3, sama nanti ada 4. Jadi dia itu ada atau bisa koneksi ke 4 net ID yang berbeda. Gitu ya. Ini ada USB-nya 3.0, nanti yang sini dia kayak di, PC ya. Nanti di sini dia itu bisa di kayak konfigurasi dan sebagainya, nanti bisa disimpan datanya ke dalam USB 3.0-nya ini. Ini ada tombol reset-nya sini, ada micro SD, ada GPIO key-nya. Ini untuk apa istilahnya, general purpose IO-nya. Mungkin nanti sih ada beberapa tambahan modul dan sebagainya yang akan ditambahkan ke sisi routernya. Nanti dia akan bisa lewati dari yang namanya dari GPIO ini. Jadi dia akan mengontrol dari koneksi-koneksi ada di sini ya. Jadi koneksi portnya dan sebagainya. Yang sini ada namanya expansion portnya, ada USB 2, I2S, ada UART dan sebagainya. Maka kontrolnya nanti di sini dia akan dilakukan di bagian GPIO key-nya. Ini ada DDR-nya, nanti yang di RAM-nya tadi ya. Ini ada RTC-nya di clocking-nya. Nanti ini ada kalau dia mau pakai yang di WiFi-nya, maka di sini nanti ada namanya untuk di versi antena konektornya atau dia pakai namanya WiFi-nya, pakai yang 2,4 bukan 5G ya, yang 5 GHz ya. Nah, jadi yang 5 GHz, ya ini dia yang 2,4 GHz. Jadi di routernya nanti sini dia udah lengkap yang diisi perangkatnya ini. Ini kalau saya dia itu bukan Cisco router ini. Ini Mikrotik dia. Jadi Mikrotik dia sudah kadang udah lengkap ya gini ya. Jadi dikasih dia itu semacam kayak antena, WiFi dan sebagainya ada 2 LAN-nya di sini dia itu bisa langsung 4 yang koneksinya dan sebagainya. Oke, ini sebagai inti dari sebuah routernya. Ini ada namanya algoritma di routernya routingnya ya. Ini di router sendiri nanti ada sebuah proses di mana suatu router memforward pakai data dari satu net ID ke net ID yang lainnya yang ditujunya ya. Ini suatu routernya membuat keputusan berdasarkan dari IP address yang dituju oleh suatu paket. Misalkan nanti di sini dari routernya ada di Surabaya, ini ya, di Surabaya. Ini kalian mau ngirim paket ke Jakarta ini ya. Kirim paket ke Jakarta. Nah, di paket ini nantinya kan sudah jelas ya, nanti paketnya dia itu akan ditujukan kemana dia. Jadi dari ini si pengirimnya siapa, nanti kepadanya dia kepada siapa, nanti kan sudah jelas ada di paketnya ini. Nah, kepadanya ini kan dia udah langsung tertera di paketnya, maka dia itu akan bisa kelihatan bahwa nanti ternyata kepada dia itu ke lokasi yang ada di Jakarta.
Maka nanti dari Surabaya dia akan dicari di mana sih, routing yang akan menuju ke Jakarta gitu ya. Jadi ini kan dia dari Surabaya kan dia ada macam-macam ya. Ada yang ke Mojokerto, ada yang ke Madura, ya, ada yang ke Malang, ada yang ke Jember, dan sebagainya. Ini ya. Jadi dari Surabaya sendiri kan dia nanti ada, banyak percabangannya untuk menuju ke lokasi yang lainnya. Nah, dari sini dia itu akan mencari informasi, untuk menuju ke Jakarta dia tuh yang paling dekat yang lewat mana dia. Dan dia sih dia akan berikan informasinya dari pakai namanya algoritma routing ini bahwa untuk menuju ke Jakartanya yang paling dekat dia itu nanti pakai namanya dari Mojokerto ya. Jadi nanti kita setting di Mojokerto, nanti lewat ke Jombang, nanti lewat dari Madiun, nanti lewat dari Solo, nanti lewat dari Semarang, Cirebon, sampai nanti dia masuk ke Jakarta. Jakarta nanti sini dia baru masuk ke alamat yang ditujunya ini. Nah, kok bisa ini dia itu menentukan paketnya dari, Surabaya ke Jakarta, dia itu lewat dari sini. Kan, dia juga bisa aja nanti dari Malang, lewat dari bawah nih ya, dari bawah, Malang, kemudian ada, Blitar, nanti ada ke Pacitan, ke Jogja, ke Bandung, baru dia masuk ke Jakarta. Nah kan, kok nggak lewat dari bawah dia? Jadi, nanti di algoritma routing ini nanti ada macam-macam ya, yang bisa kita tentukan. Jadi nanti di sini ada namanya static routing. Yang untuk hari ini saya akan fokus ke static routing-nya ya. Jadi silakan ya di hari ini saya akan fokus ke static routing-nya. Nanti juga ada namanya dynamic routing. Dan untuk yang di static routing nanti dia akan kita setting satu persatu. Jadi untuk yang di Surabaya nanti langsung kita arahkan dia itu ke Mojokerto. Mojokerto dia kita arahkan ke Jombang. Jombang ke Madiun, Madiun ke Solo, Solo ke Semarang, Semarang ke Cirebon, dari Cirebonnya nanti masuk ke Jakarta. Ini kalau dia pakai nama static routing. Cuma kelemahannya di static routing ini, ketika dia itu ada masalah koneksinya dari Mojokerto ke Jombang, ya, ini dia itu misalnya dia itu ada jalurnya putus, kena gempa bumi dan sebagainya, maka dia akan terhenti di Mojokerto paketnya ini ya. Jadi pokoknya paketnya terhenti di Mojokerto dan dia akan dibuang. Maka untuk yang di sini dia perlu dirutekan ke rute yang lainnya. Jadi dari Mojokerto nanti ketika jalurnya putus, maka dia nanti akan perlu dirutekan ke rute yang lainnya. Ini ya. Ini dan dia secara manual dia. Jadi kalau dia rutenya ada banyak, routingnya ada banyak, ini kerjanya sangat memberatkan ke sisi ini ya admin jaringannya. Maka digunakanlah yang namanya dynamic routing. Ya, dynamic routing nantinya sini itu untuk menuju ke suatu lokasi, dia itu ada macam-macam parameter yang digunakan. Jadi nanti ada dua jenis, yaitu yang pertama nanti ada namanya pakai distance vector. Nanti ada RIP, pakai IGRP dan sebagainya. Paling terkenal yaitu dia RIP, Routing Information Protocol. Jadi untuk menuju ke suatu lokasi, yaitu dari jumlah hubnya. Itu dia jumlah hubnya untuk menuju ke lokasi yang ditujunya. Jumlah hub itu maksudnya jumlah routernya ya. Jumlah, kalau di sini nanti dia kalau misalnya dia di bawah jumlah hubnya dia itu ternyata lebih sedikit daripada yang lewat atas, maka dia akan lewat dari atau dia, juga nantinya sini dia itu ada namanya dari link state. Ya, untuk yang di link state-nya nanti dia, bukan hanya dari, jumlah dari hubnya, jumlah hubnya itu maksudnya ini ya, ini 1 hub, ini 2 hub, ini 3 hub, 4 hub, 5 hub, 6 hub, 7 hub ini ya. Jadi kalau dia lewat atas untuk menuju ke Jakarta dia butuh sebanyak 7 hub. Kalau lihat bawah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia cuma butuh 6. Jadi kalau dari kita pakai namanya dynamic routing, pakai yang namanya distributor, maka dia akan disarankan lewat dari bawah ini. Padahal kita tahu sendiri, lewat bawah kan dia track-nya, menantang ya. Jadi kadang jalannya sempit, kadang dia, apa istilahnya, banyak lampu merahnya dan sebagainya. Jadi dia
tidak diperhitungkan oleh si distinct vector ini ya. Pokoknya dia itu jumlah hubnya paling kecil, yaitu yang dipilih oleh si distinct vector. Beda sama dealing state ya. Dealing state ini nanti dia tuh ada banyak parameter yang akan digunakan untuk menuju ke suatu lokasi. Jadi di sini nanti bukan hanya dari jumlah hubnya, dia juga dari yang namanya bandwidth-nya ya. Bandwidth yang digunakan, delay-nya dia berapa, jadi berapa lebar jalannya, gimana dia traffic-nya, apa dia padat atau tidak. Ini kayak kita di Google Map ya. Kadang di Google Map kita itu kalau dia jalur yang kita tuju dia itu rame, padat gitu ya. Jadi bisa dia itu dari sini ke A ke B, bisa dia itu rame atau dia merah ya. Maka biasanya kita akan dipilihkan jalur yang agak memutar. Tapi dia itu yang hijau dia atau yang tidak padat. Nah, yang di riset modelnya kayak gini. Jadi nanti sini dia tuh misalnya dia tuh ini kalau dia pakai distinct vector, kalau dia jalur macet ya udah dia lewat yang di macet ini ya. Jadi dia tidak ada alternatifnya untuk pakai yang komuter kayak gini. Tapi kalau di listed nanti dia kalau di sini misalnya dia tuh macet, ya walaupun dia jalurnya besar dan sebagainya, maka sama si listed nanti dia akan dipilihkan jalur yang lebih longgar dan dia akan lebih cepat sampai ke isi B-nya. Jadi konsepnya listed ini dia kayak di Google Map. Jadi kadang kita ke suatu lokasi dan ternyata di lokasi itu dia tuh trafficnya dia sangat padat sekali. Nah, ini ya, dan kita dipilihkan jalur yang lainnya oleh si Google Map-nya dia. Ini ya, ini yang namanya algoritma routing. Jadi nanti routingnya ada macam-macam ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Widi yang di berikutnya jenis-jenis dari routingnya ini. Tapi secara konsepnya nanti sini ada tiga jenis routing, jenis routing ini ya. Yang paling utama ya, yaitu dia statik sama dia dinamiknya. Di dinamiknya nanti ada namanya distinct vector sama ada namanya link state-nya dia. Jadi ya, ini ada namanya routing tabelnya. Jadi ketika saya di suatu router dan sebagainya, ini untuk menuju ke suatu lokasi net ID yang lainnya, maka sekali lagi dia itu butuh yang namanya tabel routingnya. Ya. Apa sih isinya dari tabel routing ini? Nah, ini nanti dia routing, isinya dia itu ada macam-macam informasi ya, yang dia akan bisa didapatkan dari tabel routing ini. Jadi isi tabel routing ini biasanya dari net ID yang terkoneksi ke sisi tab routing-nya dia. Net ID-nya dia berapa, nanti ada isinya ada net pass-nya dia berapa, nanti sini yaitu dia ke pesannya ke next group-nya. Next group ini dia semacam kayak ke ini ya, istilahnya kayak di gateway-nya. Gateway-nya nanti ya kemana ya, kan dituju dari apa istilahnya dari si net ID ini. Jadi ini nanti dia ini 3 informasi ini yang nanti dia akan ada di tabel routing-nya dia. Ada net ID-nya dia terkoneksi ke sisi router-nya itu, nanti ada net mask-nya dia berapa, nanti itu dia next hop-nya dari net ID ini dia tuh akan menuju ke mana atau menuju ke net ID yang mana dia. Jadi ya, ini tadi ada yang namanya routing statisnya, nanti ada namanya routing dinamisnya. Jadi statisnya ini si adminnya akan menambahkan secara manual rute-rutenya di dalam tabel rutenya dari setiap rutenya dia. Kalau dia routing dinamisnya, maka nanti sini dia akan langsung melakukan update otomatis ya. Dia ketika nanti sini dia itu ada jalur yang rusak dan sebagainya, nah ini nanti dia akan langsung berikan informasinya ke paket yang lewat sini. Ya. Ini gimana konsepnya dan sebagainya, kemudian nanti akan dijelaskan oleh Pak Widi ya. Ya di dinamik grouping-nya. Ya, untuk yang di paling utama, memang di dynamic routing, artinya dia itu ada 2 bagian ya. Ada yang namanya distinct vector, dan namanya di link state. Distinct vector yang kayak tadi ya,
Jadi dia itu dari jumlah hurufnya saja sebagai parameter untuk menentukan ke rutenya itu. Nanti ya contohnya itu dia pakai RIP, pakai IGRP, eee, RIP nanti ya sini dia tuh udah ada 2 RIP ya, ada RIP yang versi 1, ada juga RIP yang versi 2 dia. Kalau yang dia versi 1 dia itu masih kelas full, jadi dia masih kelas net masih pakai size 8, size 16, sama dia size 24. Ada juga yang RIP versi 2, ini dia tuh yang sudah classless. Jadi dia pakai yang /25, /26 yang di netmasnya ya. Dia disupport oleh si RIP versi 2 ini. Ini untuk yang di listed-nya, nanti dia itu ada macam-macam ya parameternya ya. Nanti ada bandwidth, nanti ada delay, nanti ada namanya reliability, itu dia berapa banyak traffic-nya ini dia tuh berjalan atau dia sering nggak down dan sebagainya, tidak akan dicatat di bagian namanya reliability ini ya. Ada satu lagi saya lupa ya. Nanti parameter yang ada di listnya. Ini ada beberapa routing protokol yang digunakan di sini. Ada namanya Open Shortest Path First atau dia OSPF. Yang paling terkenal ini ya. Aku juga Cisco itu apa ya? Tapi ini, apa istilahnya kalau kita, dari distributor ini dia tuh walaupun dia itu hanya jumlah host-nya, tapi nanti dia akan lebih cepat ya. Jadi kadang, kita di suatu lokasi atau nanti di suatu kondisi jaringan, kadang dia itu ada namanya trade off, ya. Trade off ini maksudnya dia itu kita mencari kecepatan, ya, atau nanti sini yang kita cari yaitu dia, ini ya, apa istilahnya, apa itu, kayak PT atau dia mesinnya ya. Jadi kayak mungkin TA ya. Jadi kadang kita pakai metode, yaitu akurasinya dia tinggi, tapi dia itu lambat. Tapi kalau kita akurasinya kita turunkan, maka nantinya bisa dia metode ini dia akan menjadi jauh lebih cepat. Karena apa? Karena akurasi tinggi ini kan dia misalnya banyak parameter yang dipertimbangkan ke dalam metodenya dia. Tapi ini di misalnya dihilangkan, maka dia akan bisa meningkatkan kecepatannya, tapi nanti yang diisi akurasinya dia akan menjadi nol. Ini juga sama ya, ini yang diisi RIP, GRP dan sebagainya, ini jauh lebih cepat, tapi nanti untuk yang di sisi reliability-nya, kadang dia terjebak dengan macet dan sebagainya dia. Nah, ini artinya dia tidak diantisipasi oleh si distributor. Tapi kalau kita pakai di listed, ini memang dia itu di sisi kecepatannya dia itu masih kalah sama di distributor, tapi di sisi reliability-nya, itu untuk yang dimastikan dia pakai datanya dia itu lancar dari satu node ke node yang lainnya, maka dia di sini kita bisa pilih yang namanya OSPF-nya ini ya. Kan dia itu banyak parameter yang digunakan untuk mengirim paket datanya dari satu node ke node yang lainnya. Gitu. Oke, ini yang di sistem operasinya. Di sistem operasinya nanti ya sini ada namanya ya di iOS-nya. Di iOS-nya sendiri nanti ada di sini ada memiliki kemampuan ya, di dasar routing-nya ada fungsi switching-nya, nanti ada akses ke jaringannya dan sebagainya. Nanti yang di Router Mikrotik nanti juga memiliki OS-nya yang berbasis Unix. Jadi kalau yang di Cisco Router dia memiliki iOS sendiri ya, untuk yang di Cisco Router-nya ya. Untuk yang di Mikrotik dia itu pakai OS-nya dari Unix. Oke, secara konsepnya untuk di Cisco iOS sendiri, nanti ada 2 level akses ya. Ada yang namanya exec mode-nya atau execute mode-nya, ada yang namanya privilege execute mode-nya atau privilege exec mode-nya ini ya. Ini disebut dia sebagai namanya enable mode-nya. Jadi kalau kita pakai namanya exec mode-nya ini, nantinya dia perintahnya terbatas ya. Jadi nanti di sini dia itu hanya bisa untuk monitoring atau dia menjadi view saja. Jadi biasanya pakai yang namanya prompt-nya ini ya.
Jadi kalau promnya masih kayak gini, maka kita menggunakan namanya exit mode-nya ini ya. Jadi nanti hanya untuk monitoring, untuk konfigurasi IP dan sebagainya. Kalau prom kayak gini, nantinya dia belum bisa. Kalau dia ini ya, jadi ini promnya kayak gini. Kalau ini di sini, privilege exit mode-nya, dia tuh promnya kayak gini. Jadi kayak di Linux ya. Jadi kalau di Linux nantinya kan dia, kita kalau mau masuk ke root-nya, nah, dia akan berubah menjadi crash kayak gini. Ya, ini dia di privilege ya, dari execute mode-nya. Ini perintah-perintah untuk akses ke routernya. Ini dipakai untuk konfigurasi dari password dan juga nantinya sini digunakan oleh administrator untuk perintah-perintah yang bersifat konfigurasi dan di manajemen dari jaringannya. Jadi ini ditandai dengan promnya crash kayak gini. Nanti kita bisa setting, kita bisa menambahkan IP-nya, kita bisa menambahkan routing-nya dan sebagainya dengan masuk ke bagian yang namanya privilege execute mode-nya ini. Oke, ini nantinya sini pada waktu kita men-setting dari routernya, maka yang pertama kita nantinya harus mengkonfigurasi dari masing-masing interface-nya. Jadi ingat ya, tadi ada beberapa interface. Di sini ada interface ada nanti yang di LAN, nanti yang di WAN. Jadi yang utama harus kita setting. Nah, cara settingnya bisa pakai namanya kabel konsolnya tadi ya. Konsolnya nanti di sini kita gunakan untuk men-setting di router yang nanti akan kita konfigurasi ya. Ini untuk yang di interface-nya, nanti harus memiliki IP address-nya dan subnet mask-nya. Kenapa? Sebelum kita men-setting di si routernya, kita harus melakukan desain IP terlebih dahulu. Jadi desain topologinya dulu kita lakukan, kemudian desain jaringannya, ini sudah kita siapkan. Nanti kita siapkan juga di pengalamatan IP-nya ya, IP addressing-nya ya. Jadi 3 ini nanti harus sudah dijalankan, baru nanti sini kita bisa men-setting di sisi routernya dia. Nantinya di konfigur untuk interface internetnya, nanti kita bisa masuk ke global config, nanti interface config-nya, nantinya setelah itu dia akan bisa masuk ke interface address-nya dan di subnet mask-nya. Oke, jadi untuk yang di sisi apa istilahnya routernya, nanti dia akan ada namanya ini ya. Jadi yang pertama sekali dia akan ada namanya router kayak gini, mesh. Nanti di sini kita akan ketikkan yaitu dia konfigur terminal. Nah, cuma enaknya di Cisco ini dia itu bisa disingkat ya. Jadi lengkapnya dia konfigur terminal, dia bisa disingkat jadi gitu ya. Atau dia juga bisa disingkat menjadi conft. Jadi dengan const kayak gini dia sudah langsung masuk ke bagian namanya router config. Ini maksudnya dia masuk ke bagian namanya konfigur ini ya. Config maksudnya dia konfigurnya. Kemudian dia ada namanya interface-nya, treatment-nya, maka dia ada namanya IF-nya, itu dia interface-nya. Jadi yaitu dia menjadi konfigur interface ini ya. Jadi ini nanti kita berikan IP address-nya, ada IP address, nanti ini IP-nya, ini dia net mask-nya, jadi ini dia sebagai IP-nya, nanti di sini sebagai net mask-nya. Ingat ya, ini bedanya sama kalau kita setting di Linux ya. Kalau di Linux kan dia settingnya kan dia IP address 202.55.31.4, nanti ditulis lagi net mask ya 255.255.255.0. Ini ada di Linux. Jadi yang di Linux nantinya untuk setting IP-nya ke masing-masing interface, nantinya dia akan pakai IP address, ini IP-nya, ditulis dia net mask-nya, ini dia baru dia angkanya. Kalau di Cisco router langsung aja ya, IP address, ini nomor IP-nya, ini dia di net mask-nya. Kemudian dia no shutdown. No shutdown maksudnya yaitu dia di-enable, di-on-kan. Jadi interface-nya dia di-on-kan, karena default-nya dia itu masih off. Ini kalau mau di-on-kan,
nanti dia dikasih perintahnya itu dia no shutdown ini ya. Oke, ini kadang itu juga perlu backup yang namanya dari sisi konfigurasinya ya. Jadi seringkali lihat di backupnya kayak yang tadi ya saya tunjukkan yang di punya Telkom dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini konfigurasi yang ada di Jember, yang ada di apa misalnya Malang, Madiun dan sebagainya. Maka nanti semua konfigurasi kan dia perlu di backup ya. Jangan sampai nanti dia itu tiba-tiba ngehang. Kayak kemarin yang kejadian di Pens, ini dia lampunya mati tiba-tiba jebret. Nah, ini nantinya dia akan beberapa kemarin ada sempat rusak ya. Jadi ada satu perangkat firewall, ini dia sempat rusak, jebol karena dia itu ada lampu yang mendadak yang mendadak ini ya. Nantinya sayangnya yang di gensetnya tidak bisa secara otomatis dia itu membackup ke ini ya, apa misalnya ke perangkatnya. Nah, ini ya, ini nanti dia akan bisa di apa istilahnya di backup ke berapa lokasi sekaligus ya. Jadi nantinya di sini dia di cara backupnya, nantinya dari semua konfigurasinya di sini mungkin ditarik semuanya ke Surabaya dia. Jadi ini kan dia koneksi semuanya ke Surabaya, sehingga semua data yang ada di Jember, yang ada di Malang, Madiun dan sebagainya, semuanya dia akan langsung di-backup ke Surabaya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya dia untuk yang di sini, apa istilahnya, yang di semua koneksi dan sebagainya, nanti dia akan langsung diberikan di, eee, apa istilahnya tuh ya, di ini ya, backup-nya ini ya. Ini cara backup-nya nanti ya sini dia, cukup dituliskan, yaitu nanti ada TFTP, singkat ya, jadi yang dikoneksi atau ngirim sebuah file dan sebagainya, itu bisa pakai namanya FTP atau dia juga bisa pakai namanya TFTP. Oh, iya. Ini apa sih bedanya antara FTP sama TFTP, Pak? Nah, iya, ada TFTP. Jadi kalau ini kan dia pakai namanya File Transfer Protocol. Jadi untuk mengirim file dan sebagainya, nanti dia eee, lebih kalau ukurannya besar dan sebagainya, maka gunakan namanya FTP ini ya. Tapi kalau dia ukurannya kecil, pakai yang namanya TFTP ini ya, yaitu dia trivial FTP. Jadi dia kan file konfigurasi kan dia kecil-kecil ya, paling-paling nggak sampai 1 mega ya, mungkin dia cuma berapa kilobyte gitu ya. Dia sini dia karena dia, ukurannya cukup kecil, artinya di sini dia cukup pakai protokol yang namanya TFTP ini. Jadi dia nggak perlu pakai FTP, karena dia kalau dia pakai FTP, nanti takutnya dia akan membebani ke suatu jaringan. Ya, jadi, di suatu jaringan ini macam-macam protokol yang digunakan ya. Makanya kenapa kayak di protokolnya IoT kan dia ada macam-macam juga ya. Bisa pakai HTTP, bisa pakai MQTT, bisa pakai OF, bisa pakai ada 4 atau 5 dia, saya lupa. Nah, ini kan dia, kegunaannya dia masuk sendiri-sendiri ya. Kadang kita perlu kecepatan, ya udah nanti yang sini kita pakai QoF ya. Kadang kita perlu yang kepastian datanya sampai ke lokasi, kita pakai HTTP. Jadi kalau kita mau yang di antara kecepatan sama yang di apa, reliability-nya, udah kita nanti pakai MQTT. Jadi tidak langsung semuanya pakai protokol yang sama dia. Jadi masing-masing protokol nantinya dia itu mesti ada kegunaannya sendiri dia. Jadi tidak bisa dipakai di ke semua kondisi dia. Kayak ini ya, kayak misalnya kita naik transportasi, kadang ada yang pakai Avanza, pakai yang di mobil Agia, pakai minibus dan sebagainya. Nah, ini kalau dia porsinya kecil,
anaknya cuma ada satu, pakai beli minibus yang kayak HiAce ya percuma. Ngapain dia beli besar-besar itu ya. Ini kan dia beli pakai mobil Agya, Alia kan biar cukup dia. Tapi kalau dia anaknya 10 misalnya beli Agya ya malah dia rugi itu ya. Mending dia beli HiAce dan sebagainya. Jadi ini ya, jadi untuk yang di apa istilahnya, di masing-masing protokol, nanti SIM dia itu ada kegunaannya sendiri-sendiri dia. Ya, ini untuk yang di sisi sama ya tadi ini ya di backup, konfigurasinya dia itu pakai namanya TFTP servernya dia. Ini, mungkin, saya akan berikan semacam kayak contohnya ya, cara settingnya yang digunakan rutin statisnya. Mungkin nanti ya di rutin dinamisnya akan diberikan oleh Pak Widi ini ya. Ini untuk yang di statisnya nanti ya sini ada 3 bagian ya. Jadi nantinya sini ada misalnya ya ini ya, jadi nanti di sini ada namanya untuk di administrator jaringannya, ini di konfigurasi routernya, nanti routernya dia melakukan routingnya berdasarkan informasi dalam tabel routingnya, kemudian di sini ada routing statusnya digunakan untuk melewatkan dari paket datanya ini ya. Jadi, nanti di sini itu ada semacam kayak beberapa bagian yang bisa digunakan untuk yang di, apa istilahnya, di masing-masing routernya itu ya. Ini seorang administrator juga harus menggunakan, perintah IP root-nya secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statusnya. Jadi perintahnya cukup simpel ya nantinya. Jadi dia pakai namanya IP root ini saja. Jadi dengan pakai IP root, nanti di sini dia secara manualnya, dia sudah bisa konfigur router ini dengan routing yang statusnya ini ya. Ini, yang di konfigurasi routing statusnya, nanti yang di langkah 1 nanti di sini ada prefix, jaringannya, subnet mask-nya sama address-nya. Ini masuk ke global konfigurasinya, nanti di sini ada, 3-nya ada IP root-nya, nantinya untuk setting dari, routing-nya dia. Oke, ini saya langsung aja masuk ke contoh ya. Jadi saya contohkan nanti ya sini yaitu saya nggak ikut yang di sini ya, ini biar gampang. Ini saya setting dulu, sebentar. Oke, mungkin nanti ya di masalah routing-nya, kalian juga bisa, ya, lihat di lecture saya ya, ya di materi kuliah Mas, mungkin nanti ya di Jargon 1 ya. Nanti yang di sini, bisa kalian cek, nanti, bisa kalian lihat, nanti di sini ada namanya Cisco Static Routing ya. Jadi ya di Cisco Static Routing-nya nanti ada di sini, bisa kirim ke ini ya, misalnya ke kolom chat-nya di ini kalau nantinya sini dia, ini ya, ini ya di WAN-nya, ada DCE sama DTE-nya. Atau juga nanti ya kalau misalnya pakainya di RIP, ini soalnya di modul praktikumnya ini saya menggunakan ada 2 jenis ya, ada yang pakai PC router, berarti yang men-setting dia sebagai, eee, istilahnya kayak di sisi menggunakan PC dia sebagai routernya gitu ya. Nah, berarti ya ada sisi routing dinamis. Mungkin ini ya. Ini ya di apa istilahnya, kalau dia pakai namanya routing dinamisnya, pakai router RIP-nya ya.
Cuma ini dia router RIP yang versi 1 ya Mas Yan ya. Jadi dia itu masih kelas full, kalau yang di RIP yang versi 2 dia itu udah classless ya. Sekali lagi kalau dia kelas full kan dia pakai netmask yang standar, jadi dia /8, /16 sama dia /24. Kalau dia yang classless, nanti dia itu bisa pakai yang /24, /25, /27, /28 gitu ya. Dia di situ dia bisa disupport oleh RIP yang versi 2. Tinggal dikasih version 2 ya. Jadi selain di router RIP kayak gini, nanti diketikkan dia version 2, maka dia sudah bisa menggunakan yang versi classless. Ini juga ada yang pakai USBF ya. Nah, ini dia pakai yang USBF ini. Oke, mungkin yang untuk hari ini saya akan jelaskan yang ini aja ya. Selanjutnya yang ke static routingnya, yang di dynamic routingnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Widi di minggu depan. Oke, saya akan langsung ini aja masuk ke desain jaringannya, misalkan kita akan melihat tabel routingnya ya. Jadi yang di sini ini asumsinya nanti ya kita ada 3 router ya. Nanti di sini ada 3 router. Ini misalkan nanti di sini saya akan bagi menjadi 3 net ID yang berbeda, yaitu dia 192.168.10.0/24 ini ya. Yang di bagian sini 192.168.20 saya, 20.0/24. Yang bagian sini ini 192.168.30.0/24. Kemudian yang di atasnya sini, nanti ya sini saya kasih yaitu dia yang 10 aja biar agak beda antar routernya. 10.10.0/24. Yang di sini dia itu yang 10.10.20.0/24. Nah ini ya. Jadi nanti di sini ada sebanyak 5 net ID yang berbeda ya. Jadi untuk mengkoneksikan antara di R1 yang di R1-nya, nanti ya di R2-nya, dia ada di R3-nya. Oke, ini untuk yang di penomoran PC-nya, nanti ini saya gunakan yang di ini ya, yang terakhirnya nih. Jadi yang bagian sini nanti saya kasih dia 10.1, yang di sini nanti saya kasih dia 10.2 nih. Yang di sini nanti saya kasih dia itu 20.1, yang di sini nanti saya kasih dia itu dia 20.2. Sama yang di sini ya. Nanti saya kasih dia itu dia 30.1, ya sini saya kasih 30.2. Kemudian untuk yang di sini antara routernya, ini antara routernya biar beda ya. Bentar, saya kasih ini aja. Beda, biar nggak bingung. Ya, ini dia 1.0/24, ini dia 2.0/24. Nah, ini aja. Biar nantinya nggak rancu dengan yang 192. Ya, jadi yang di sini nanti saya kasih dia interface-nya 1.1, yang di sini dia saya kasih yaitu dia 1.2. Nah, yang di sini saya kasih yaitu dia 2.1, yang sini dia saya kasih yaitu dia 2.2. Ya, ini untuk jadi yang tadi saya sampaikan, kita desain dulu jaringannya, kita desain untuk topologi jaringannya, kita tentukan dia spek dari masing-masing perangkatnya. Setelah hatinya sini, kemudian kita tentukan yaitu dia IP addressing-nya.
suara saya ini. Sekarang, nanti sini kita akan melihat, yang namanya tabel routingnya ya. Jadi apa sih yang namanya dia itu tabel routingnya? Nah, ini nantinya bisa kalian cek kemudian di misalnya di modul saya yang di eh, sebelumnya. Jadi sebelum nanti kita men-setting dari yang namanya di masing-masing interface ini, kita akan mencoba untuk mengetahui apa itu yang namanya tabel routingnya dia. Jadi tabel routing di sini dia tuh ada, kita kasih yang merah lagi. Ya, tabel routingnya ya ini ya. Ini tabel routingnya. Jadi kita cek ya tabel routingnya waktu kita sudah setting semua apa itu istilahnya routernya. Nah, tabel routingnya nanti sesuai nggak dengan yang ada di sini. Oke, tabel routing yang di router yang pertama. Nah, ini nantinya tabel routingnya tadi. Ini ada namanya yaitu dia destination-nya ya. Itu nanti ya sini dia di apa istilahnya di router yang satu ini dia ada namanya net ID-nya, ada net mask-nya, sama nanti ada yaitu yang di sisi gateway-nya. Nanti di sini dia net ID-nya yaitu dia net ID destination ya. Sini dia itu yang di net ID dari yang nantinya akan dikoneksikan ke R1-nya dia. Jadi nanti di sini yang paling gampang yaitu dia net ID aja. Nanti ada net mask-nya. Nanti ada namanya gateway-nya dia. Jadi yang di sini di S1 ini dia harus mengenali semua net ID yang ada ini. Ya. Jadi selagi dia itu harus mengenali semua net ID yang ada. Ini kan dia ada sebanyak 5 net ID ya. Jadi yang di 10.0, 20.0, 30.0, kemudian dia ada 1.0, sama dia ada 2.0. Jadi net ID yang pertama itu dia nantinya di yang ke PC yang di bawah itu dia 192, 168, 10.0, nanti net masknya itu /24, nanti gateway-nya karena dia gateway-nya ke dirinya sendiri, maka nanti gateway-nya itu dia 0.0.0.0. Ya, jadi karena dia koneksinya langsung ke dirinya sendiri, maka nanti di sini gateway-nya menjadi 00 semuanya. Kemudian untuk yang di sini, nanti ya yang koneksi langsung ke R1-nya juga sama ya. Ini dia ada 10.1.0/24, jadi nanti ya ini koneksi langsung ke sisi R1-nya. Ini nanti dia 0000. Kemudian nanti di sini dia untuk yang dia koneksinya ke 20.0, yaitu dia 192.168.20.0/24. Nah ini ya. Jadi untuk menuju ke sini, maka ini dia gateway-nya yang di sebelah sini ya, yang kanannya sini ya. Jadi untuk menuju ke 20.0 ini, maka gateway dari R1-nya yaitu dia 10.1.2. Ingat ya, yang gateway-nya dari sini. Gateway-nya dari sini. Ini berlaku semuanya ya. Dia mau menuju ke 20.0, menuju ke 10.2.0, menuju ke 30.0. Ini kayak yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita dari Surabaya, ini ya, nah ini ya. Ketika kita dari Surabaya mau menuju ke Jakarta, mau menuju ke Malang, mau menuju ke apa istilahnya ke Jember dan sebagainya, maka nanti gateway-nya itu dia di Bogorasi, ya. Jadi bukannya di Malang ini ya, atau bukan di Jember, karena dia sini itu dia gateway-nya di Bogorasi. Di Bogorasi nanti baru kita milih, dia mau milih ke Madura, mau milih ke Jakarta, Malang, atau dia ke Jember. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini nanti untuk mau menuju ke net ID yang lainnya, maka nanti sini yaitu gateway-nya ada di sebelah sini ya. Jadi nanti sini ada satu lagi ya, nanti ada 10.2.0/24, nanti ya gateway-nya yaitu dia sama. Nanti di sini ada 192.168.30.0/24, nanti gateway-nya dia juga sama ya. Nah ini karena di R2-nya, saya agak cepat, kira dia cukup untuk misalnya mempraktekannya di paket tracer ya. Di R2-nya, jadi sama ya, nanti ada net ID-nya, nanti ada net mask-nya dia berapa,
nanti ada gateway-nya. Jadi di R2 ini itu harus diteruskan semua net ID yang dia akan dikoneksikan ke router kedua ini ya. Jadi kita cek dulu yang dia itu directly connected ke R2. Yang directly connected ke R2 yaitu nanti ada 10.1.0/24. Ini saya bikin gampang ya. Maksudnya di network-nya saya bikin /24 semuanya. Artinya kalian coba yang pakai yang subnetting kemarin ya. Berarti ada sedikit tantangannya ya. Ini gateway-nya itu dia 00 karena dia itu koneksi langsung ke R2-nya. Nanti juga sama ya, 10.10.2.0/24 ini dia gateway-nya koneksi langsung ke R2-nya. Kemudian nanti sini dia ada yang satu net ID koneksi langsung ke R2 yaitu dia 20.0. Ini kita tuliskan 192.168.20.0/24 nanti ini juga sama directly connected ke R2-nya. Nah, ini nanti dia ada 10 ke 10.0. Untuk ke 10.0-nya nanti ini saya share aja ya, biar nanti bisa kalian pelajari. Nanti dia akan gateway-nya dari sebelah sini ya, ke 1.1 ini ya. Jadi dia gateway-nya 10.10.1.1. Kalau dia mau koneksi ke 30.0 ini, ya 192.168.30.0/24. Artinya sini dia gateway-nya ada di 10.10.2.2 ini ya. Nah, jangan sampai salah dalam menentukan gateway-nya ya. Gateway itu nantinya titik terdekat yang dipakai untuk koneksi keluar ini ya. Tadi ya saya asumsikan ketika kita dari Surabaya mau ke luar dan sebagainya, maka gateway-nya ada di Bungurasi ini ya. Kemudian yang terakhir nanti di R3-nya ini ada net ID, ada net mask-nya, nanti ada gateway-nya. Nanti juga sama ya, nanti yang koneksi langsung ke R3-nya ada 2.0, nanti ada 30.0 ini ya. Kemudian di sini ada 10.2.0/24, gateway-nya yaitu dia ke dirinya sendiri. Kemudian nanti ada 30.0/24, gateway-nya ke dirinya sendiri. Kemudian nanti ada net ID-nya, jadi dia 20.0 ini. Jadi untuk menuju ke luar dari jaringannya yang ada di sini, gateway-nya itu nantinya sama ya, 2.1 ini ya. Jadi dia 10.10.2.1. Nanti kalau mau menuju ke ini ya, terus ke 10.10.1.0/24 nantinya sama ya gateway-nya. Dia nanti menuju ke 192.168.10.0 nanti gateway-nya juga sama. Nah ini tapi routing-nya. Jadi nanti di sini apa istilahnya kita bisa kalian bisa membayangkan ini sebagai tabel routing yang ada di gateway-nya di R1, R2 maupun nanti di R3 ini. Kan kita coba langsung di paket tersedia ya. Nanti termasuk yang di sini pengujian dan sebagainya nanti kita langsung saya demokan aja. Saya baca nanti ya biar kalian bisa lihatnya. Oke, nanti ini saya berikan, saya lupa memberikannya. Kadang kalau nggak diingatkan saya lupa. Ini sudah. Ya, ini coba kita desain untuk yang di sisi sininya. Seperti yang cukup ya. Jadi kita ada 3 buah router ya, yang di sini. Kita pilih aja yang di sembarang router yang di sini. Nanti yang sini kita pilih yang di sisi switch-nya. Nanti yang di sini kita pilih PC-nya. Oke, sekarang kita di koneksinya.
sama ya, di sisi koneksinya. Oke, sekarang untuk yang di antar routernya, jadi antar routernya kita pakai namanya cross cable ya. Ini kurang satu ya. Ini kita tambah lagi satu fase Ethernet. Jadi yang kayak kosongannya ya. Nanti di sini bisa kita tambahi fase Ethernetnya. Fase Ethernetnya dia pakai yang Ethernet ini ya. Kalau mau pakai yang ini ya, misalnya dia di WAN-nya, WAN-nya itu nanti dia pakai yang nah ini ya. Nanti dia pakai kabel DCE DTE-nya ini ya. Ini yang dikoneksi ke WAN ya. Jadi gampangnya kita pakai yang Ethernet aja. Juga untuk yang di WAN juga nih ya. Soalnya kalau untuk yang WAN dia kita nyalakan macam-macam ya. Ada yang HDLC, SDLC dan sebagainya. Oke, sekarang biar nggak bingung ini saya kasih dia tadi net ID-nya dia berapa. Ya di sini yaitu dia net ID-nya 192.168.10.0/24. Kemudian untuk yang di sini 192.168.20.0/24. Kemudian yang di sini 192.168.30.0/24. Kemudian di atas ini yaitu dia 10.10.1.0/24. Ya di sini yaitu dia 10.10.2.0/24. Oke ya, ini kita udah desain ya di jaringannya dan sebagainya. Sekarang tinggal kita setting untuk yang di masing-masing routernya dia. Di routernya ini kita setting, kita pakai ini aja ya, command interface. Ya, ini tadi. Nah, ini tadi yang dia itu masuk ke bagian namanya execute mode atau dia execute mode-nya. Ini kalau nanti sini kita mau masuk ke privilege mode-nya, kita enable. Ini kan kelihatan nggak ya? Atau terlalu kecil ya? Bisa jadi gimana ya? Ini. Oke, ini agak besar sedikit. Oke, sekarang kita setting di IP-nya dia. Jadi nanti di sini kita masuk ke configure terminal atau conft atau confster sama aja nih ya. Nanti di situ dia masuk ke namanya config. Setelah itu nanti kita masuk ke interface-nya. Interface itu nanti ada fast Ethernet-nya. Ini tinggal ditekan tab ya, kayak di Linux. Nanti dia ada 0/1 ya. 0/1 nanti ya sini dia yang di atas ini ya. Jangan sampai salah cara memberikan IP-nya. Nantinya itu dia. Ya, ini yang di sini dia IP address 192, maaf, ini fast Ethernet-nya 0/1 itu dia 10.10.1.1. Netmask-nya dia berapa? 255.255.255.0/24 ya. Kemudian no shutdown di enable ya.
shutdown. Ya. Kemudian yang ke bawah ini, yang router yang ke bawah ini, yang fase thread-nya 0/0, nantinya interface pas Ethernet 0/0, ya ini dia, atau mau cepatnya ini ya, langsung ditekan tombol panah atas panah bawah ya. Ini yaitu dia 192.168.10.1 ini. Ini sama ya, no shutdown atau no shut. Nah, ini udah hijau nih ya. Berarti udah hijau berarti kan dia udah di setting dia. Kita setting dulu yang di semua routernya. Kita pastikan semua sudah di setting IP-nya. Baru nanti ya situ kita akan men-setting di tabel routingnya ya. Jadi ini router yang keduanya, ini no, ini enable atau N, ini configure terminal atau conf T. Ya, ini kemudian kita setting IP-nya di masing-masing interface-nya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya, yang fase thread 0/1. Interface fase thread 0/1, ini yaitu dia IP address 10.10.1.2. Itu masih itu dia 255.0. Kita exit, ini dia interface fase thread-nya 0/0. Sekarang yang ke arah bawah ini ya. Di arah bawah. Ini IP address 192.168.20.1. Ya. Ingat, yang ke bawah kan dia 20.1 ini. No shutdown, no. Saya lupa tadi no shutdown-nya belum saya kasih ya. Jadi kita kembali dulu ke interface 0/1. Ini no shutdown. Jadi kita interface ini kita on kan. Nah, ini udah hijau ya. Jadi kalau dia di no shutdown, di enable, kan dia udah hijau. Sekarang yang ke sebelah kanannya, yaitu dia interface-nya dari Ethernet-nya 030. Jadi harus dilihat di sini ya, nama dari interface-nya. Jadi dia interface Ethernet 030 ini ya. Jadi ini kan dia Ethernet-nya 030 ini ya. Dan IP address 10.10.2.1. Dan mask-nya shutdown. Oke, di semua yang di router 2-nya sudah kita setting IP-nya. Sekarang kita menginjak ke router yang ketiga. Ini enable, configure terminal, ini ya. Nanti di sini kita coba setting yang di arah ke sebelah kiri itu ya, yang di interface fast Ethernet-nya 0/1. Jadi dia interface fast Ethernet 0/1, yaitu dia IP address 10.10.2.2 ini ya. Ingat ya, di sebelah kiri kan dia 2.2. Ini no shutdown. Nah, sekarang dia udah hijau ya. Sekarang yang ke arah bawah ini ya, di router yang ketiga. Ini exit, ini interface fast Ethernet 0/0. Kemudian di situ kita kasih ya sama ya, IP address 192.168.30.1. 255.255.255.0 no shutdown. Nah, ini juga sudah hijau ya. Ini di semua routernya udah kita setting ya, nanti yang di sini. Tinggal kita setting PC-nya sekarang. Jadi ini tadi yang di R1, ini dia di R2, ini dia yang di R3. Sekarang kita setting PC-nya. Ini dimasuk di config. Kalau ini kan tinggal klik aja nih ya.
Ini ini nomor IP-nya 192.168.10.2. Netmasknya dia /24. Kita kasih dia gateway-nya. Gateway-nya ini di sisi routernya dia 168.10.1. Salah tekan 192.168.10.1. Ya. Oke, semua ini aja yang di root PC-nya. Ini fast rate-nya kita setting, yaitu dia 192, yang di PC yang kedua ya, yang di tengah 168.20.2, netmasknya dia sama itu ya. Gateway-nya di atasnya ini ya, yaitu dia 20.1. 168.20.1. Oke, cuma ini aja yang di sini. Yang di PC yang ketiga, ini kita setting juga, yaitu dia 192.168.30.2, netmasknya dia /24. Kemudian kita setting dia untuk yang di gateway-nya 192.168.30.1. Oke ya, ini udah kita setting semuanya, kita cek. Oke, 30.2, gateway-nya 30.1 udah bener. Ini 20.2, 20.1 gateway-nya. Ini dia 10.2, 10.1. Ini dia 192, interface-nya yang ke bawah, yang ke sebelah kiri dia 10.1. Ini yang ke bawah dia 20.1, sebelah kiri dia 1.2, sebelah kanan dia 2.1. Oke, oke. Sekarang kita coba ngetes, yang namanya testing ya. Gimana sih kalau misalnya kita ping atau threshold ya, yang paling gampang ya. Ke 192 dari PC sebelah kiri ya, ke PC yang paling kanan 3.2, 30.2. Ya, yang di Windows dia pakai threshold ya. Kalau yang di Linux kan dia pakai threshold, beda perintahnya. Jadi ya, ini terlihat ya, ini dia tuh bingung ya si paketnya ya. Kenapa? Karena dia itu yang di routernya belum disetting namanya tape routing. Jadi pakainya ketika dia itu sampai ke routernya satunya, dia itu kan bingung, dia keluarnya kemana dia? Dia nyari-nyari yang di 30.2 di mana sih lokasinya? Dia nggak ada informasi, sehingga dia itu istilahnya dia itu hanya mulek di sini aja ya, muter-muter di sini aja ya, antara PC ke routernya, balik lagi dan sebagainya. Nah ini ya, request time out dan sebagainya. Kenapa? Karena di routernya satunya dia itu belum setting tabel routingnya. Dia. Kenapa nanti di suatu router perlu disetting tabel routingnya. Nah, nanti kayak gini, biar si paketnya dia tidak bingung menuju ke mana gitu ya. Kayak misalnya di Murase ya. Di Murase tidak ada informasi bis ke satu kemana dan sebagainya. Nah, kan bingung ya. Ini yang bis ke Jakarta yang mana, bis yang ke Madura kemana dan sebagainya. Nah, ini ya. Makanya pentingnya yang namanya tabel routing di suatu router itu ya. Ya, kita dulu. Kita cek lagi yang di sini ya. Kita tambahkan dia itu yang namanya tabel routingnya. Tabel routingnya dari sini tadi ya. Ini ya. Kita masukkan satu persatu ini ya, tabel routingnya. Jadi cara masukkan tabel routingnya cukup simple ya. Jadi tadi kan ada net ID-nya ya. Jadi net ID nanti di sini akan ditambahkan satu persatu. Nanti enaknya kalau dia static routing, maka yang gateway-nya 0 ini nantinya tidak perlu ditambahkan, kan dia akan ditambahkan secara otomatis. Jadi yang perlu kita tambahkan yang net ID yang belum dikenali, ya. Sehingga untuk yang di bagiannya di router 1 ini yang belum dikenali kan yang ini yang belum dikenali. Ini kita tambahkan ke router 1. Di router 2-nya yang belum dikenali yang mana? Yang ini. Ini yang kita tambahkan di router 2-nya. Yang di router 3-nya yang belum dikenali yang mana? Jadi yang kita tambahkan di router yang 3-nya. Ya, artinya sini kita tambahkan di masing-masing routernya.
Ya, sekarang kita akan tambahkannya di sisi router satunya, yaitu belum mengenali. Jadi kalau misalnya kita cek ya, pakai perintah do show IP route. Nah ini ya, ini terlihat, ini artinya di sini dia sudah mengenali net ID 192.168.10.0 sama dia sudah mengenali 10.10.1.0. Jadi yang di 10.0 sama dia 1.0 artinya tidak perlu kita tambahkan ke dalam tab routing karena dia udah otomatis dia udah dikenali di router satunya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang yang belum dikenali, yaitu dia IP route 192.168.20.0 ya. Kemudian nanti yang sini kita tambahkan dia net mask-nya. Itu nanti ada di modul saya itu ya, bisa share di chat. Nanti dia gateway-nya berapa? Gateway-nya itu dia 10.10.1.2 ya. Ini tinggal kita tekan tombol panah aja ke atas. Yang belum dikenal lagi yaitu dia 30.0. Nah, kan cepet aja nih ya. Tambah ini lagi ke atas, yaitu nantinya 10.10.2.0. Oke, coba kita cek show IP route-nya untuk mengecek tab routing-nya. Nah ini ya, ini nanti udah dikenali semuanya. Jadi itu nanti ada 1.0, ada yang nanti yang di 2.0, ada yang 10.0, ada yang 20.0, ada yang 30.0. Nah ini ya, ini sudah dikenali semuanya. Sekarang yang sama dengan yang di R2-nya. R2-nya kita cek. Skip dulu. Ini kita cek dia do show IP route untuk cek tab routing-nya. Di tab rute yang keduanya dia itu baru mengenali 3 net ID ya. Jadi nanti ada 1.0, 2.0, sama yaitu dia 20.0-nya nih ya. Yang 10.0 yang di sini sama 30.0-nya dia itu belum dikenali oleh router 2-nya, sehingga perlu kita tambahkan ke dalam tabel routing-nya dia. Ini IP route-nya 192.168.10.0, net mask-nya itu dia 255, 255, 255.0. Gateway-nya berapa? Gateway-nya itu dia 10, 10, 1.1. Ini sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan dia belum mengenali 30.0. Gateway-nya berapa? Gateway-nya itu dia 2.2. Ini jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah dia kalian del ya. Misalkan nanti sini saya masukkan 10.1 ini ya. Ya udah nanti sini kalian delnya, cara ngedelnya di depannya tinggal dikasih no IP route ini ya. Nanti dia akan terhapus sendiri gitu ya. Jadi saya kan berapa ya? Ini ya, ini 2.2 harusnya. Dan sekali lagi untuk menghapusnya ditambah dengan perintah no di depannya. Oke, sekarang kita cek lagi. Ini kayak di apa istilahnya kayak di Linux ya. Ini show IP route harusnya letaknya di kalau kita ketika langsung show IP route. Nah, ini nggak mau. Karena show IP route ini dia itu perintahnya ada di sini ya. Di router yang ini ya. Ini dia mau show IP-nya. Nah, kalau nanti masuknya di sini pakai perintah do show IP route-nya. Nah, ini ya. Ini semuanya udah dikenali ya. 10 udah dikenali, 20-nya udah dikenali, 10-nya udah dikenali, 20-nya udah dikenali, termasuk yang di 30-nya juga sudah dikenali. Yang terakhir, ini yang di sisi router yang ketiganya. Ini ada untuk yang di sini yaitu dia ada kita cek dulu tapi routingnya. Ini ya sama ya. Yang nanti di sini dia itu mengenali dia yang 2.0 sama dia 3.0. Jadi dia belum mengenali yang 10.0, 20.0 sama yang untuk yang di 1.0 yang ada di atas ini. Jadi ini kita tambahkan secara manual ke dalam router 3-nya dia. Ini kita tambahkan dulu lihat di paling atas 10-nya.
Maksudnya itu dia gateway-nya, ingat ya gateway-nya jangan sampai salah ini ya, 10.10.2.1. Ini tinggal kita delete ini 192.168.10.0, dan dia satu lagi yang 30.0. Oke, kita cek show IP root. Nah, sudah dikenali semuanya ya. 1.0, 2.0, titik nolnya ini ya. Jadi ada 10.0, ada 30.0 ya. 20.0-nya mana 20.0? Jadi tadi sana salah ini. Ini salah ini ya. Harusnya dia 20.0 ini ya. Oke, ini saya salah masukkan datanya ini ya. Jadi ini harusnya bukan 230. Ini saya akan delete dulu no IP root. Ini 20.0 harusnya. Use show IP root. Nah, ini 10, 20, ini ada 10.0, 20.0, 30.0-nya udah dikenali semuanya. Oke. Oke, ini tab routingnya udah semuanya. Coba kita cek. Oke, sudah terhubung ya. Jadi yang di sini kalau sebelumnya dia tuh karena belum ada tab routingnya, dia tuh masih munyir-munyir ya. Masih putar-putar aja ke interface-nya di routernya ya, router yang pertama. Ini karena semua routernya udah kita setting sehingga dia akan kelihatan ya. Jadi untuk menuju ke 30.2, dia itu akan masuk ke interface-nya 10.1 ini ya. Dia akan masuk ke 10.1.2 yang ada di sini di router 2-nya. Kemudian nanti dia akan masuk ke router 3-nya nih ya, ke 2.2. Oke, demikian ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kuis? Nah, ini sudah mau jam 10 nih ya. Saya save dulu ya, nanti saya share di grup aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sudah ada berapa mahasiswa ini? Ada 20 ya, ada 18 berarti ya. Oke, coba saya kirim dulu aja, biar nggak kelupaan soalnya kalau udah ini ada kelupaan ya. Ini saya kirim juga ya untuk referensi. Oke, sambil nunggu ini, oke ini saya siapkan untuk yang di apa sebenarnya kuisnya. Oke, silakan join yang di kuisnya dia. Tapi saya akan share yang tadi ya.
Baik, kita mulai aja ya. Oke. Ini ya, ring kelas B pada versi 4, ini berapa nih ya? Ini Mbak April sama Mas Hilmi ya, sama tadi ya. Ini ya, hampir benar semuanya ya. Yaitu dia kelas B-nya 128 sampai 191 ya. Yang 0 sampai 127 ini yang di kelas A-nya ya. Oke, berikutnya. Yang valid pada kelas C, yang kelas full ya. Saya lah. Ya, 254 host per subnet ya, bukan 256 ya. 256 yang valid ya. Ingat yang valid kan dia satunya dipakai yang di net ID-nya, satunya dipakai yang di broadcast ID-nya. Iya. Kalau yang 65.000 ini dia yang di kelas B. Ya. Nah, pada gambar yang di samping dia, ini kelihatan nggak ya? Satu memiliki, misalnya masih leading, ya, dua directly connected network ya. Yang tadi ya, ada yang namanya directly connected, ada yang namanya remote network. Berarti kalau remote network berarti kan dia sudah beda routernya dia. Jadi dia akan melewati router yang kedua. Kalau dia yang directly connected-nya ke sisi routernya, berarti kan dia ada yang apa istilahnya, ada dua net ID-nya dia. Ini tadi ini yang di RIP atau desain vektor untuk memilih jalur terbaik. Ini dia pakai parameter apa ini? Oke, Mbak Marcella masih leading, yaitu dari Hubcon ya. Kalau yang OSPF atau yang link state-nya gabungan dari ini ya, cost, delay, bandwidth, itu dia nantinya masuknya ke link state atau dia ke OSPF. Kalau RIP atau desain vektor, nanti dari jumlah hub-nya ini aja, atau Hubcon-nya ini. Oke, yang kelima, yang directly connected network pada R1 adalah jadi kan interface-nya juga ya. Kan ada interface-nya dan sebelah kiri sama kanannya dia. Oke, Mbak Marcella masih leading. Jadi yang terhubung Ether 1 ya, atau Ethernet satunya dia. Metodenya yaitu dia 192.168.10.0/24. Ya. Sekarang remote network pada R1 yang mana ini? Berarti kan jangan sampai salah interface-nya sama net ID-nya atau net mask-nya.
Wah, Mas Bima Indra ini langsung menyalip Mbak Marcella nih ya. Nah, itu yang WT0/24 ya. Jadi perhatikan sekali untuk masalah net ID-nya sama yang di interface yang ada di apa istilahnya routernya dia. Yang digunakan untuk menginformasi tabel routing, cache fast switching, konfigurasinya dari jalan, mengatur antrian paket yang mana tadi? CPU kah, RAM, dan VRAM. Ini ya, heating nih. Ya, yang RAM-nya ya, ya CPU kan dia yang di apa istilahnya code-code-nya itu tadi ya, flash-nya yang di iOS-nya, NVRAM-nya yang di startup configuration-nya, nanti yang di tabel routing-nya dan sebagainya, masuknya ke sisi RAM-nya dia. Nah ini yang digunakan kan untuk menyimpan startup configuration, yang apa ini? Oh, Mahindra leading lagi nih ya, share-sharean nih ya. Yang NVRAM-nya tadi ya, Green Flash ya, flashnya kan dipakai yang di nyimpan dari iOS-nya ya. Yang CPU-nya kan dia dipakai untuk yang di merani dari code-nya dia. Dua soal lagi, cara konfigurasi IP ini ke interface Cisco router. Ya, tadi yang saya demokan ini, gimana cara konfigurasinya. Sebenarnya masih ini ya, idenya. Nah, itu dia IP address tanpa ada net mask-nya ya. Jadi yang di jawaban yang ketiga itu dia itu kalau pakai di Linux ya. Kalau kita pakai di Linux nanti dia ditambah dengan netmask. Kalau di Cisco router nanti dia tanpa ada netmask-nya dia. Oke, yang terakhir, kalau Mas Bima Indra masih leading, ya ini ya. Perintah untuk static routing. Jadi yang saya demokan nih ya. Ini Mas Bima Indra masih di atas nih ya. Yaitu dia perintahnya IP root ya. Bukan IP address, bukan IP static ya. Yaitu dia IP root-nya nih. Oke, selamat kepada pemenangnya hari ini. Yang ketiga Mas Valda, Mbak Marcella, ini yang leading di awal ya, terselip tadi yang di tengah-tengah, kemudian disalip sama Mas Bima Hendra ini ya. Oke, selamat nih ya di juara di hari ini. Mungkin Mas Anang bisa di screenshot Mas Anang. Iya Pak, siapa? Ini Mas Bima Hendra sama Mbak Marcella sama-sama salah dua ya. Sudah Pak. Ini yang cepat aja tadi ya. Lebih cepat Mas Bima Hendra ya. Lagi baca. Ya.
Untung Pak Zen. Nurun, Mas Anang. Mungkin mau ini Mas Anang, yang di pesertanya diambil gambarnya atau di capture. Perlu nggak di Mas Anang di capture? Halo Mas Anang. Untuk sesi Pak G. Iya, G. jadi silakan foto sesi yang di minggu ke atau pertemuan ke-8 ini ya. Jadi silakan yang lainnya on cam. On cam semua foto terakhir dengan Pak Zen. Ya, nanti yang di minggu depan dengan Mas Anang ya nantinya di jadwalnya ya. Nantinya dengan Pak Widi ya yang di sesi Oke berikutnya. Pak, sama Pak Oke, Widi. siap. Silakan on cam semua. Saya ambil fotonya. Ini yang enggak hadir berarti 9 orang. Saya rekap 19 yang hadir. Ini mana fotonya Mas Bima Indra ini? Nah, ini yang 5 kali udah 3 kali ya Mas Bima Indra ini. Loh, yang lain segera. Yuk, yang lain segera on cam. Ini juga ada Mas Helmi juga ini ya. Di rumah yang ngomong ini ya. Oke. Busnya libur Pak, makanya di rumah Pak. Iya. Oke, silakan Mas Anang. Saya ambil aja Pak ya. Ya, kita mau ke Pak Tutan juga ini. Oke. 1, 2. Ini lagi Pak. Nuhun Pak Zen. Oke, matur nuwun Mas Anang. Baik ya, kita akhirin ya di sesi kali ini. Sekali lagi, mohon maaf nanti ada yang kurang dari saya atau mungkin ada yang kurang berkenan ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk check out ya. Presensi check out jangan lupa. Oke, saya izin Ya, live ya Mas Anang ya. Ya Pak, silakan.